Ya, kami tes fungsi untuk Anda satu unit HT dari iCom. Model atau tipenya ini IC W2 ya. Ini kalau ini terlalu kurang jelas, kita langsung fokus ke kardus ya, pembungkusnya IC W2. Dan untuk di sini datang dengan komplit dusbook ya. Dan nomor serinya tembus. Ya. Eh, Pertama yang kami akan sampaikan di sini kelengkapannya. Yang pertama, untuk kondisi radio ini kita hidupkan dengan adaptornya. Ini adaptor bawaan dia. Ini kondisinya sedang kita gunakan on ya. Berikutnya ada hand mic-nya ya. Hand mic-nya ini dia tipe HM65. HM65 ini hand mic-nya normal juga berfungsi, dan pastinya ada antena bawaan dia. Antena bawaan dia ini tipenya FA 1443BB ya, atau BB atau 8 ini 8. Nah, ini antena bawaannya. Dan di sini ini adalah baterai yang tipe recharge ya. Dia model lithium BP83. Ini modelnya. Nah, ini yang BP83. Kemudian ini yang tersematkan di sini, ini BP90. Dia di dalam ini tuh bisa untuk menyimpan baterai model kalau salah triple A ini modelnya. Jadi di sini menggunakan baterai yang biasa ya, yang apa? Kita lihat dulu. Size double A, double A. Dia ya di sini. Oke. Baik, kemudian ada buku manual ya pengguna ini, dan beberapa kelengkapan yang lain ya pokoknya. Oke, untuk radio ini dia beroperasinya di apa ya, band VHF dan UHF ya, VHF dan UHF. Kemudian ini untuk bicara powernya di VHF atau 2 meterannya itu 2,5 watt. Sedangkan untuk di UHF nya dia 1,5 watt ya. Sedangkan RX nya ini di masing-masing ini, kalau Anda bisa scroll frekuensinya itu dari 100 kHz ini sudah apa, dia sudah bisa dari bawahnya. Kemudian yang di VHF ini dia bisa mencapai 1000 MHz ya, 1000 MHz atau tepatnya di 99,9 gitu. Sedangkan yang ini di UHF-nya itu dari 100 kHz sampai dengan di apa dia ini 1300 MHz ya. Mohon maaf jika kalau nanti saya salah, antara 100 atau 10 kHz gitu ya. Pokoknya di sini di dua-duanya itu bawahnya sama. Ya. Oke, itu untuk RX. Kemudian TX-nya standar ya. Di 2 meteran itu di 144 sampai dengan 146, kalau UHF-nya di 430 sampai 440. Oke, supaya waktunya tidak banyak kita gunakan, nanti kami hanya jelaskan yang hal pokok saja. Untuk selebihnya fitur-fitur yang lain, bagi nanti Anda yang mendapatkan unit ini ya, silakan Anda gunakan buku ini sebagai apa, panduannya, atau apa, kalau kesulitan ini kan bahasa Jepang ya, terlalu lama translate. Kalau mau langsung
bisa download di internet. User manualnya untuk HT ini masih banyak, limpah ininya, file soft copy-nya, soft filenya ya di Google. Gampang mencarinya. Oke, untuk kondisi fisiknya ini kami tunjukkan dulu sebentar. Ini kita lepas. Ya, ini atasnya seperti ini. Ini konektor DC-nya. Ini BNC, konektor BNC, model BNC yang untuk antena ya. Kemudian ini untuk konektor colokan DC-nya, dan ini untuk colokan ke mic-nya ya. Dan bisa berfungsi multi mic dan speaker. Nah, yang satu lagi ini khusus untuk speaker 2 ini ya. Speaker aja. Yang ini bisa untuk mic dan speaker. Kemudian ini knob 2 ini adalah yang atas volume VHF 2 meteran, dan bawahnya ini yang square-nya. Jadi ini double receive ya. Perangkat ini dia modelnya double receive. Bisa bersamaan mengeluarkan siarannya ya. Dan ini standar, ini knob untuk tuning atau berpindah frekuensinya ya. Oke, itu tampak di atasnya seperti ini. Kemudian ke belakang dulu. Ya, ini untuk flip ke sabuk ya. Standar. Kondisinya juga normal, oke, masih bagus. Dan ini untuk gantungan, tali gantungannya. Kemudian ini depan, layar monitor masih bisa dipantau, tapi memang tipis ya, agak tipis lah. Tapi masih jelas untuk frekuensi, Anda bisa lihat ini masih oke. Knob-knobnya, tombol-tombolnya ini semua masih aman, bisa, nggak ada yang keras atau nggak bisa dipencet, semuanya bisa kok. Oke, ini semuanya. Nah, tergantung keperluan Anda mengakses apa. Banyak. Dan ini apanya ya, untuk baterai ya, sekali lagi. Nah, ini karena sekarang ini kita gunakan adaptor, jadi ini sementara yang ini kosong nih, ada baterainya. Oke. Ya, ini untuk penampakannya, kondisinya utuh, bagus. Nggak ada yang retak ataupun ini cuil gitu, nggak ada. Ya, ini tombol yang samping ini PTT, yang ini atasnya function. Nah, ini function ini tombol yang termasuk sangat vital, sering digunakan untuk melakukan settingan di sini ya. Oke. Sekarang kita akan coba cek dulu untuk tes power ya. Tes power. Mohon maaf, mungkin agak sulit nanti antara fokus blur sini dengan yang sini. Untuk wattmeternya ini skala 5 ya. Ini sudah set sih skala 5. Ya, mungkin yang jelas ini. Sekarang kita ke sini dulu. Ini yang tombol ini untuk mengaktifkan di VHF-nya. Ini ke UHF ya, yang ini. Ini diaktifkan dulu. Kemudian ini kan posisi di 146 nih. Kalau mau Anda cara cepat menurunkannya, sekali lagi nih tombol function yang atas yang kecil, tekan, ditahan ya, modelnya ditahan, kemudian di 5 ini ya, tombol 5 ini untuk berpindah. Ini akan berkedip. Nah, ini 1, 4 berapa? 44 dulu, kita putar ke kiri untuk menurunkan. Nah, oke. Kita lepas, posisinya sudah di 144 MHz. Sekarang kita transmit aja. Iya, di sana terpantau 2,5 watt ya. 2,5 watt. Oke, sekarang kalau mau naik, caranya lebih kurang sama seperti tadi. Kita tekan ini aja. Naikkan 145, oke. 145 MHz, transmit. Ya, 2,5 watt. Oke, 2,5 watt. Selanjutnya di sini naik lagi 146, oke. Kita transmit. Ya, 2,5 watt ya. 2,5 watt, oke. Sekarang mau kita tes yang UHF nya. Tekan ini.
berpindah ke sini untuk beroperasinya. Seperti tadi, tekan dulu function, kemudian tuning stepnya kita aktifkan. Ini di 1440, saat mau kita turunkan ini aja ya. Iya, 430 kita transmit ya. Ya, sana 1,5 watt ya, 1,5 watt. Kita pindah lagi. Oke, 435 1,5 watt. Oke, normal. Pindah lagi 440. Iya, 1,5 watt. Di atas itu nggak mau ya. Mohon maaf. Nah, ini pasti keterangannya off gini ya. Kalau yang tidak bisa diakses atau transmit tidak bisa, off ya. Di 440. Oke. Untuk TX nya di frekuensi standar aman ya. Powernya di 2 meteran, 2,5. Kemudian di UHF nya itu 1,5. Kemudian sekarang misalkan Anda mau fokus di salah satu band aja, ini ada keterangan biru, ini adalah akses jika harus menggunakan function. Jadi misalkan Anda mau akses fokus ke sini aja 2 meteran, tekan function dulu. Nah, dia satu aja ya di sini yang Anda bisa pantau. Jadi untuk UHF nya dia sementara mati dulu, kosong. Atau mungkin kebalikannya, misalkan ini mau di yang UHF, nah tekan function sekali lagi ke sini itu. Oke, simple, mudah. Kalau diaktifkan tekan biasa aja tanpa tekan function, dia akan muncul dua-duanya, 2 watts. Kemudian fitur standar yang biasa digunakan selain ini biasanya simpan memori ya, simpan memori seperti ini. Misalkan di 146 Anda mau simpan, ini tekan dulu function, kemudian ini tekan memori frekuensinya yang mana. Ini kita ke 2 meteran aja. Nah, ini misalkan kita mau taruh di mana nih. Ini di 1 tadi sudah ada. Kita coba nanti tes RX ya. Misalkan di sini ya, di 7 nih misalkan. Kemudian Anda mau lakukan melakukan simpan, Anda keluarkan dulu, kemudian tekan function, tekan agak lama sedikit. Nah, dia akan otomatis menyimpan ya. Kalau Anda panggil lagi, nah di 7 ini tersimpan 146 ya. Tadi kan dia 14 berapa itu. Kalau mau di sisi yang ke-8 misalkan gini ya, pindah dulu ke 8. Ini kondisi mode memo ya, bukan VFO ini. Tekan lagi, keluarkan dulu ke VFO, kemudian 146 1 misal 01 nih. Tekan function, kemudian ini sekali lagi nih ya function, kemudian ini MW ya, MW dipilih. Nah, agak lama. Kemudian cek. Nah ya, tersimpan nih. Nah itu ya, berubah ya. Oke, memo seperti itu. Baik, itu saja untuk yang fitur yang basic ya, yang pada umumnya digunakan. Kalau scan di sini dia juga ada nih scan ya, atas bawah nih. Sekali lagi bisa Anda explore menggunakan user manual ya. Karena ini justru menggunakan HT ini ternyata saat kami lakukan tes fungsi ini justru lebih makan waktunya agak banyak, udah 14 menitan. Jadi ini sekarang kita ke RX saja ya, supaya mempercepat durasi. Yang penting kondisinya bagus ya, aman, normal ya HT ini. Dia untuk fungsi dasar oke, tetap
berfungsi dengan bagus. Oke, sekarang kita di mode memori. Ke sini kita besarkan. Nah, ini. Tapi terus terang itu buatan Bandung lokal punya, tapi lumayan. Dalam arti lumayan tuh ya setidaknya wong priki paling ora ya duwe SPR lah. Mau kontrol antara dhewe nyeblak apa ora metu piro. Jadi ini kan gue jaga di kontrol ngono Roger. Kadang-kadang ngono terus tandome jarumi mentul-mentul. Ranger yang goreng aja tuh begitu pakai diamond yang di kepala. Atas sih malah api gitu. Oh, wis ngrungokne nganggo diamond. Oke, kita pantau double receive-nya. Kali ini kita kecilkan dulu dikit, ini 2 meterannya. Udah pasti normal siarannya. Kita kasih suara di sini di UHF-nya. Ini kami gunakan tes dengan HT lain ya. Seolah-olah bisa menerima siaran sebenarnya. Tes 1 2 3 cek. Nah, itu ada bar sinyalnya ya. Cek tes 1 2 3 cek. Coba kita besarkan. Tes 1 2 3 cek. Tes 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 tes 1 2 3 cek. Tes 1 2 3 cek 1 2 3. Oke, aman ya. Yang jelas RX-nya juga bagus, normal. Baiklah, mungkin itu saja untuk tes fungsi ICOM IC-W2 ya. HD mungil tapi bandel ini. Beroperasi rentang di band VHF dan UHF, kemudian power di 2,5 untuk 2 meterannya dan UHF-nya di 1,5 watt ya. Semoga informasi tes fungsinya bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.